saya Ibu Juwita. Baik Ibu Juwita, Ibu sendiri kah yang mau berobat atau yang lain? Iya, saya sendiri. Ibu Juwita usianya berapa? Saya 30 tahun. Baik, 30 tahun. Ibu sehari-hari pekerjaannya apa, Bu? Saya guru. Ya. Ibu tinggalnya di mana? Gatot Subroto. Baik, di Gatot ya. Ibu ada yang bisa saya bantu? Iya dok, jadi waktu saya mengajar, saya kalau misalnya mengajar tuh melihat dari jauh kan, dari belakang itu. Kadang-kadang saya melihat kayak, oh kok buram gitu ya, padahal biasanya enggak gitu lah dok. Baik. Sejak kapan itu, Bu? Sekitar 3 hari yang lalu gitu dok. Berarti selama 3 hari itu Ibu rasanya buram gitu ya? Iya, waktu 3 hari tiba-tiba kayak buram gitu. Buramnya gimana, Bu, melihat? Saat Em, melihat jauh kah atau melihat dekat gitu? Waktu melihat jauh dok, jadi biasanya kan saya suka jalan-jalan tuh sambil ngajar. Nah, waktu saya ke belakang tuh, kursi belakang saya ngeliat papan tulis itu kayak, kok tulisan saya tidak bisa terbaca, padahal menurut dari anak-anak yang saya ajar itu kayak bisa kebaca gitu. Itu di dua-duanya kamu matanya atau Ibu merasa mungkin di salah satu mata lebih buruk begitu? Saya merasa kedua-duanya dok. Baik gitu ya. Ibu ada merasakan lain, misalnya mata Ibu jadi merah atau berair, sakit gitu mungkin? Untuk merah sih enggak, sakit juga enggak dok. Kalau berair? Berair enggak juga, cuman buram aja masalah saya, kayak susah gitu ya. Ibu sebelumnya pernah begini juga Pak, buram matanya? Pernah dok. Pernah ya? Ya, tapi pernah buram sedikit saja, terus dia lebih buram lagi. Oh, jadi sudah pernah buram, cuman sekarang jadi lebih buram gitu. Iya, lebih buram. Itu kapan Bu pertama kali buram banget itu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ibu di keluarga Ibu ada yang begini juga kah? Tidak ada sih. Ibu sebelumnya udah ada ke dokter lain? Belum ada, saya juga belum ada minum obat apa-apa gitu. Baik gitu. Kalau begitu Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Mungkin saya juga akan memegang wajah Ibu, terutama di bagian mata. Juga mungkin mata Ibu bakal saya sinar-sinar begitu. Mungkin rasanya kurang nyaman Bu ya, tapi saya akan berusaha untuk mengurangi rasa kurang nyaman itu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan Bu? Saya nih nanti gimana ya mata saya dok? Saya takut buta dok. Oke, kita periksa dulu ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan apa ya Bu ya. Terima kasih Bu. Semoga cepat sembuh. Iya. Baik Ibu, jadi kita akan memulai pemeriksaan visus atau tajam penglihatan Bu ya. Sebelumnya Ibu jaraknya berdirinya 6 meter dari kertas ini. Kemudian Ibu nanti saya akan tunjuk Ibu ya huruf-hurufnya. Nanti bisa tolong disebutkan Bu ya hurufnya apa saja. Baik Ibu, untuk memeriksanya kita tutup salah satu matanya ya. Bisa tutup mata kanan dulu Bu, kita periksa mata kirinya ya. Ini huruf apa Bu? Huruf E, Yang ini apa saja? N dan Z, Ini, Y, L, V, yang ini, U, F, V, P. yang ini. Itu nggak kelihatan dok. Nggak kelihatan ya Bu ya. Baik, jadi visusnya 6/80 ya untuk mata sebelah kirinya. Boleh Ibu matanya yang tutup sama sebelah kiri, kita periksa mata kanannya ya. Yang ini huruf apa? E, Yang ini, N dan Z, yang ini, Y, L, V, yang ini, U, F, V, P, yang ini, N, R, T, S, F, yang ini. O, C. Nggak kelihatan dok sisanya. Baik Bu, untuk mata sebelah kanannya visusnya 6/60 ya. Baik Ibu, kita akan mulai pemeriksaan mata kanan ya Bu ya. Nanti salah satu mata Ibu bakal ditutup. Nanti Ibu tatapannya tetap fokus ke mata saya ya. Coba Bu tutup matanya yang sebelah kanan. Saya tutup mata kiri saya ya. Fokus tatapannya ke saya ya Bu. Ini jari saya. Nanti akan saya gerakan. Nanti beritahu kalau masih terlihat ya Bu. Apakah terlihat? Terlihat dok. Apakah terlihat? Terlihat dok. Apakah terlihat? Terlihat dok. Apakah terlihat? Terlihat dok. Baik, boleh ditutup matanya sebelah kiri. Ya, saya tutup mata kanan ya. Ini tetap tatapannya ke saya ya Bu. Ini apakah terlihat? Terlihat dok. Apakah terlihat? Terlihat dok. Terlihat? Terlihat. Baik Ibu. Boleh diturunkan tekannya ya. Jadi lapang pandang Ibunya normal ya. Baik Ibu, jadi saya akan memeriksa mata Ibu ya Bu ya. Maaf ya Bu. Boleh ditutup matanya. Buka
dibuka lagi. Jadi untuk palpebranya atau kelopak mata ibunya tampak normal ya, tampak simetris, tidak ada tampak bekas luka, tidak tampak kemerahan. Kemudian untuk alis dan bulu matanya ya, silia dan supercilianya juga tampak normal, tidak tampak ada kotoran. Kemudian di puntung lakrima-alisnya bentar ya Bu, tampak normal ya, tidak ada sumbatan, kemudian juga tampak terbuka. Kemudian permisi ya Bu, saya raba sebentar ya. Apakah sakit Bu? Tidak. Yang sini? Tidak. Jadi untuk nyeri tekan di saku sakrimalisnya negatif ya, tidak tampak ada fistula dan tidak ada tampakan darah dan juga. Kemudian kita melakukan pemeriksaan untuk segmen anteriornya. Yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan konjungtiva palpebra yang superior dan inferior. Yang pertama yang inferior ya Bu, matanya boleh diarahkan ke atas. Baik. Jadi untuk palpebra konjungtiva yang inferiornya, yang dextra dan sinistra tampak sama-sama normal ya, tidak tampak pucat, tidak tampak ada kemerahan juga. Kemudian Ibu boleh matanya diarahkan ke bawah. Ini sih ya Bu. Baik, jadi untuk palpebra konjungtiva palpebra yang superior juga yang dextra dan sinistra sama-sama tampak normal ya, tidak tampak ada kemerahan ataupun warnanya pucat. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kornea. Maaf ya Bu, mungkin rasanya ini ada sinar ya. Dari depan, dari depan, dari samping, korneanya normal ya, jernih. Kemudian pemeriksaan kamera okuli anterior. Normal juga ya, jernih, kamera okuli anteriornya tidak tampak ada kelainan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks pupil yang direct dan yang indirect. Jadi untuk refleks pupilnya, untuk mata yang sebelah kiri itu refleks directnya normal, yang indirectnya di sebelah kanan juga normal. Refleks pupilnya yang mata kanan yang direct normal, yang kiri juga normal. Kemudian kita melakukan pemeriksaan untuk melihat kekeruhan di mata, apakah ada atau tidak ada ya. Kalian shadow test. Tidak tampak ada kekeruhannya, jernih, jadi shadow testnya negatif. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tekanan intraokular menggunakan tangan ya, jari-jari digital. Bu boleh ditutup matanya, maaf ya Bu. Jadi tekanan intraokularnya untuk mata sebelah kanan ini diraba normal ya, dia mudah digerakkan, tidak keras begitu. Kemudian untuk mata sebelah kiri ini maaf ya Bu, boleh dibuka lagi matanya. Untuk yang di mata sebelah kiri juga tekanan intraokularnya diraba tadi itu normal ya, tidak diraba keras, jadi dia mudah digerakkan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan untuk segmen posterior mata yang menggunakan funduskopi. Jadi ini kita dekatkan dengan mata pasiennya. Untuk memeriksa mata sebelah kiri pasien, saya juga harus melihatnya menggunakan mata kiri saya ya, seperti ini. Baik. Sedangkan untuk mata kanan, saya juga melihatnya dengan mata kanan. Baik. Ini pemeriksaan. Baik, saya izin coba menjelaskan tentang gambaran funduskopi, tapi sebelum kita melihat gambaran funduskopi yang tidak normal, kita perlu tahu dahulu gambaran funduskopi yang normal itu seperti apa. Jadi di sini gambaran yang bulat ini itu diskus optikus, sedangkan kalau yang bulat kecil ini bisa dilihat warnanya dia sedikit lebih putih, itu optik cup. Kemudian ini ada arteri, ada vena. Arteri itu dia tampak lebih tipis, lebih pucat warnanya dibandingkan dengan vena yang kelihatan ini lebih tebal ya dindingnya. Sedangkan kalau di sini untuk struktur yang warnanya seperti lebih gelap tepat di tengah itu fovea, sedangkan yang bulat ini itu makula. Ini adalah struktur-struktur yang perlu diperhatikan untuk menilai gambaran funduskopi.
Kemudian yang pertama di sini ini adalah gambaran papil edema. Ini bisa kita lihat bahwa kalau di contoh yang normal, ini diskus optikusnya ini kan batasnya tegas. Tapi kalau kita lihat di papil edema, itu bukan cuma tampak lebih besar dari yang normal, tapi juga batas-batasnya itu tidak tegas. Ini adalah gambaran papil edema. Kalau yang ini adalah gambaran hypertensif retinopati. Bisa kita lihat ini vena sama arterinya itu tidak terlalu jelas. Dia kayak mengecil begitu. Itu adalah ciri-ciri dari hypertensif retinopati. Kalau yang di sini ini adalah gambaran dari glaukoma. Salah satu ciri khasnya adalah mungkin bisa kita bandingkan dengan yang normal. Kalau yang normal kita bisa lihat bahwa optik cupnya itu dia kecil saja ya dibandingkan dengan diskus optikusnya ini kecil. Tapi kalau misalnya pasien dengan glaukoma, ini optik cupnya itu dia lebih besar dibandingkan dengan diskus optikus. Jadi ada yang namanya rasio antara optik cup dengan diskus optikus. Kalau rasionya itu menunjukkan bahwa rasionya atau perbedaan ukuran dua ini tidak terlalu jauh, itu salah satu ciri dari glaukoma. Kalau yang ini adalah gambaran dari katarak. Jadi pada dasarnya kalau gambaran katarak itu ada kekeruhannya. Ini bisa kita lihat bandingkan dengan yang lain saja. Walaupun sama-sama tidak normal, tapi masih bisa dilihat struktur-strukturnya. Sedangkan ini kalau yang glaukoma tampak bahwa ini keruh. Warnanya jadi pucat seperti ini. Bahkan kalau misalnya sudah parah atau kataraknya sudah total begitu, warnanya jadi putih semua, jadi struktur-strukturnya sudah hampir tidak bisa kelihatan apa-apa begitu. Kalau yang ini adalah gambaran dari optik neuritis ya. Optik neuritis ini setahu saya pada tahap awal tidak tampak ada fundus kopinya itu tidak normal, jadi gambarannya normal saja. Tapi di beberapa kasus atau di beberapa pasien itu bisa dilihat ada gambaran papil edemanya juga. Dan kalau di contoh yang saya dapatkan ini, sepertinya ada papil edema ya. Kalau kita bandingkan dengan yang ini seperti normal, yang ini normal lebih kecil daripada ini ukurannya. Walaupun batasnya masih lumayan lebih tegas lah. Kemudian yang terakhir ini adalah contoh dari makula degenerasi. Makula degenerasi itu kan retinanya lepas begitu ya. Dan ciri khasnya itu ini ada gambaran drusen. Jadi di contoh normalnya kita bisa lihat di makulanya ini kan bulat. Tapi di sini dia kayak terpecah-pecah jadi warnanya putih begini. Ini adalah ciri-ciri dari makula degenerasi. Ini adalah contoh gambaran fundus kopi, beberapa contoh gambaran fundus kopi yang mungkin akan sering ditemukan di blok keluhan sensoris ya. Jadi sekian penjelasan dari saya, terima kasih.